Simone Inzaghi, para pemain luar biasa, mereka berjuang habis-habisan. Simone Inzaghi mengatakan bahwa Inter tampil luar biasa karena menolak menyerah pada kesialan dan terus berjuang hingga mencetak gol penyama kedudukan di menit terakhir melawan Milan. Namun, ia juga menyoroti penalti yang jelas tidak diberikan. Inter sempat merasa tidak beruntung setelah Tijani Reijers membawa Milan unggul tepat sebelum babak pertama berakhir. Mereka memiliki 3 gol yang dianulir karena offside dan pelanggaran, serta 3 kali membentur tiang gawang di babak kedua sebelum akhirnya Stefan De Vrij mencetak gol pada menit ke-93 berkat assist dari debutan Nikola Zalewski. Inzaghi memuji semangat timnya dalam pertandingan yang penuh rintangan. Para pemain luar biasa, mereka berjuang habis-habisan, tetapi kami mengalami banyak kesialan, 3 gol dianulir, 3 kali membentur tiang, dan ada penalti yang jelas tidak diberikan kepada Thuram, kata Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Ia merujuk pada sentuhan Strahinja Pavlovic terhadap Marcus Thuram di dalam kotak penalti. Dengan begitu banyak kejadian yang merugikan kami tetap berhasil menyamakan skor di menit ke-93. Milan juga layak mendapat pujian karena mereka bermain intens dan selalu berbahaya dalam serangan balik, lanjutnya. Inter tampil kurang agresif di babak pertama dan tidak banyak menguji Mike Maignan, tetapi mereka berhasil menghindari kekalahan ketiga berturut-turut di Derby della Madonnina. Kami tahu Milan berbahaya dalam serangan balik. Mereka membiarkan kami menguasai bola 65%, tetapi kami sadar mereka akan memiliki beberapa peluang besar dari serangan balik, karena itu adalah kekuatan utama mereka, kata Inzaghi. Zalewski, yang baru saja bergabung dari Roma dengan status pinjaman, langsung memberikan dampak positif dengan asisnya untuk gol De Vrij. Nikola Zalewski, debut yang tak terlupakan, saya senang bisa membantu tim. Melakoni debut untuk Inter dalam Derby della Madonnina bukanlah hal yang biasa, apalagi langsung memberikan kontribusi penting di menit-menit akhir pertandingan. Nikola Zalewski menjalani malam yang tak terlupakan dengan memberikan assist untuk gol penyama kedudukan Stefan De Vrij di menit ke-93. Zalewski, yang baru bergabung dengan Inter sehari sebelumnya, langsung mendapat kepercayaan dari Simone Inzaghi dan masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-76. Bek asal Polandia itu menunjukkan teknik yang brilian, banyak melepaskan umpan silang, dan terlibat dalam beberapa permainan penting sebelum akhirnya mencatatkan assist krusial. Setelah pertandingan, Zalewski mengungkapkan emosinya dalam wawancara pasca laga. 2 hari terakhir ini terasa seperti roller coaster bagi saya. Semalam kami melakukan segalanya agar saya bisa tersedia untuk pertandingan ini. Saya pikir ini adalah laga yang cukup sial bagi kami, tetapi kami tetap percaya pada diri sendiri dan akhirnya berhasil mencetak gol, ujarnya. Ia juga berbagi momen dengan rekan setimnya, Matteo Darmian. Darmian mengatakan kepada saya untuk tetap tenang dan bahwa debut terbaik adalah jika saya mencetak gol. Ketika bola datang, saya sempat berpikir untuk menutup mata dan menembak langsung, tetapi saya tetap tenang dan memilih memberikan assist, jelasnya. Selain itu, Zalewski mengaku senang bisa kembali bermain bersama Piotr Zielinski, rekan senegaranya. Kami berbicara hampir setiap hari. Saya rasa dia juga membantu saya untuk bisa berada di sini. Semua orang menunjukkan cinta dan dukungan yang luar biasa kepada saya, tutupnya. Inter akan lanjutkan negosiasi Luka Šućić dari Dinamo Zagreb musim depan. Inter dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Luka Šućić dari Dinamo Zagreb dengan nilai transfer 14 juta euro, 2 juta euro dalam bonus. Gelandang asal Kroasia itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Nerazzurri. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Tutto Mercatoweb, yang menyebut bahwa Šućić akan menjadi rekrutan pertama Inter untuk musim depan. Pemain berusia 21 tahun itu dianggap sebagai prospek menjanjikan dan bisa menjadi tambahan penting bagi lini tengah tim asuhan Simone Inzaghi. Meski belum ada tanda tangan secara resmi antar pihak, namun dipercaya semua sisi telah mencapai kesepakatan dan musim panas nanti hanya formalitas penyelesaian kepindahannya saja. Santiago Castro ditargetkan Inter sebagai bagian dari skuad Piala Dunia antar klub 2025. Inter berencana merekrut striker Bologna, Santiago Castro, sebelum tampil di Piala Dunia antar klub FIFA musim panas ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, pemain asal Argentina tersebut diperkirakan akan menelan biaya 2530 juta.
Nerazzurri dipastikan akan merekrut penyerang baru musim panas ini. Dua pemain depan mereka, Marco Arnautovic dan Joaquin Correa, diperkirakan hengkang setelah kontraknya berakhir. Pemilik klub, Oaktree Capital, lebih memilih untuk berinvestasi pada striker muda yang memiliki potensi berkembang dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Santiago Castro menjadi target utama Inter. Pada usia 20 tahun, Castro sesuai dengan profil pemain yang diinginkan Oaktree. Meski masih muda, ia sudah membuktikan dirinya di Serie A sebagai pemain penting bagi Bologna musim ini. Inter melihat Castro sebagai striker yang tidak hanya memiliki kemampuan mencetak gol, tetapi juga mampu menahan bola serta bekerja keras dalam bertahan, gaya bermain yang mirip dengan kapten timmu, Lautaro Martinez. Karena itu, Inter diyakini akan segera bergerak untuk merekrut Castro. Inter kemungkinan akan memanfaatkan bursa transfer spesial bagi para peserta Piala Dunia antar klub untuk mendatangkan Castro. Hal ini bertujuan agar striker muda tersebut bisa mulai beradaptasi dengan tim dalam turnamen tersebut sebelum musim baru Serie A dimulai. Marcus Thuram, kami tak bisa puas, Inter selalu bermain untuk menang. Marcus Thuram menjadi salah satu sosok yang paling mencolok dalam Derby della Madonnina, berjuang keras sepanjang laga melawan pertahanan AC Milan. Setelah pertandingan, penyerang asal Prancis itu mengungkapkan perasaannya mengenai hasil imbang yang diraih Inter Milan di menit-menit akhir. Saya tidak puas, karena saya berada di Inter dan kami selalu ingin menang. Tapi melihat bagaimana jalannya pertandingan, kami bisa menerima hasil ini. 3 kali mengenai tiang dan beberapa gol dianulir, seolah ini bukan hari kami. Namun, pada akhirnya kami berhasil menyamakan skor, ujar Thuram. Ia juga mengakui bahwa menjelang akhir laga, dirinya mulai kelelahan secara fisik dan mental. Saya sedikit kehabisan tenaga di menit-menit akhir, tetapi kami harus siap menghadapi laga di Firenze pada hari Kamis, tambahnya. Menurutnya, Inter tidak tampil sesuai gaya mereka di babak pertama, tetapi meningkat di babak kedua. Di paruh pertama, kami tidak bermain seperti biasanya. Di babak kedua, kami bermain dengan lebih percaya diri dan akhirnya tampil lebih baik, jelasnya. Thuram juga menyoroti keputusan wasit yang tidak memberikan penalti bagi Inter. Seharusnya kami mendapatkan penalti malam ini. Wasit juga bisa membuat kesalahan, seperti saya. Saya tidak mengerti mengapa VAR tidak ikut campur, mungkin mereka tidak melihat kejadian itu. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola, kami terima 1 poin ini dengan reaksi yang baik dan terus maju, katanya. Meskipun berhasil menyamakan skor di menit terakhir, Thuram menegaskan bahwa timnya tidak boleh merasa puas. Ketika Anda mencetak gol di detik terakhir, tentu itu menyenangkan. Tapi kami tidak bisa puas karena kami memiliki target besar musim ini, tutupnya.